Haleluya, sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, come on. Haleluya, shalom in this youth. Wow, it's so great to see everybody here again. Boleh dong, kasih tos kanan kirinya bilang welcome home. Welcome home. Senang sekali kembali berjumpa di rumah Tuhan. Yang hari ini sama-sama rindu untuk kembali berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita mau nyatakan Tuhan, kalau hari ini kami memilih-Mu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Let's sing together. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kesetiaan-Mu yang selalu melimpah. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Katakan memilih-Mu bagian yang terbaik Tuhan. Bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Kaulah harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaan-Mu, hanya Kau satu yang ku rindu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami gak akan menukarkan itu dengan apapun juga
baik, teramat sangat baik dalam hidup setiap kita. As you lift up your praise, lift up your worship, say thank you Lord, say thank you Lord for your faithfulness, yang sungguh teramat baik. Tuhan yang selalu memegang tangan kita melewati gunung dan lembah. Tuhan yang selalu ada dalam suka dan duka. Kami bersyukur Tuhan. Kesetiaan yang tidak pernah berubah. Janji-janjinya yang selalu Ia tepati. Thank you Jesus. You're so good to me. Kebaikan-Mu begitu berlimpah dalam hidup setiap kami Tuhan. Dengan apakah Kau membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Selain dengan pujian syukur yang kami bisa berikan dari hati kami yang paling dalam. Ungkapan rasa sukacita kami memiliki Allah yang luar biasa. Hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kami. Beracarlah di tengah-tengah kami. Biar hidup kami boleh diubahkan lewat pujian, penyembahan, lewat firman. Dan hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Kami mulai ibadah kami hari ini. Semua yang siap bersorak-sorai buat Tuhan sama-sama katakan amin. Come on, let's go. And is youth ready to praise Jesus? Yeah. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama nyatakan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihinya.
siap lebih lagi buat Tuhan kita? Come on, mari kita rasakan atmosfer surga mengalir. Come on, clap your hands in the air. This is the momentum for us to praise Him. Come on, NSU. From the top of your lungs, sing it out. I can see it coming, a wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour that I am going to places that I've never been. Oh, I believe to see things I've never seen. Yeah. Percaya mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Come on, everybody jump for Jesus. Let's go. Our God is moving, and His love is unstoppable. Yeah, keep the party going, no stopping. Caught up, everybody lift Him up, lift Him higher, higher, lift Him higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Come on, glory rising. Flood all the story. His love is overwhelming, and I know it's drawing. So I am going to places that I've never been. I believe in greater. Whoa. See things I've never seen. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going. Yeah, no stopping. Caught up in morning. Lift Him up, come on. Lift Him. Lift Him. Yeah, we're gonna sing loud. Sing it louder, come on. Sing it. Yeah, we'll never stop. No, we'll never stop giving praise to You. Come on, let's tinggikan Dia. Masyurlah nama-Mu Tuhan. Things to know, we'll never stop. No, giving praise to You. We lift You up. You make all things new. Yeah. Come on, NSU, they're ready to jump for Jesus. In 1, 2, 3, let's go. Our God is moving, and His love is unstoppable. Yeah, keep the party going, no stopping. Come on, lift Him higher, lift Him, lift Him, lift Him. We're gonna sing, sing it, sing it, yeah. Hallelujah. We're caught up in momentum. Hallelujah. Come on, NSU. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Hallelujah. Masih ada semangatnya buat Tuhan kita. Come on, we're gonna declare our love. As Jesus, we decide to follow You. Come on, church. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. Yes, You are Jesus. You are faithful. Come on. So I speak out Your word. It has the power to change my world. You're my breakthrough. You're my breakthrough. Come on, church, let's declare. I will trust You. I will trust You. 1, 2, 3, go! You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. Oh, I will
Hai Shalom Indisiut. Lemas banget, coba sekali lagi. Hai Shalom Indisiut. Lemes dikit tapi ya udahlah. Nanti semangat ya, praise ya. Oke, halo semuanya, kenalin aku Maria dan aku di sini akan kasih informasi mengenai Youth News selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join hari ini, warm welcome buat kalian semuanya. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, boleh banget join ibadah kita setiap Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu di APL Tower lantai 8 di hari ini di jam 4 sore. Nah, kalau kalian bisanya tuh di domisili Tangerang, kalian bisa banget di Living Word Alam Sutra. Nah, itu setiap kapan sih? Setiap jam 11.30 pagi. Nah, itu di lantai 2 gitu. Nah, kalau teman-teman gak bisa Sabtu dan Minggu mau ibadah tapi gimana ya? Tenang aja, don't worry, be happy. Kita bisa ibadah streaming dari YouTube channelnya NDC Youth. Kalian bisa akses di YouTube-nya NDC Youth gitu. Nah, kalau kalian belum punya ibadah tetap, boleh banget join ibadah kita setiap minggunya. Kalau kalian belum punya komunitas yang tepat, kalian juga boleh banget join sama kita. Itu namanya Circle, komunitas yang dibangun secara Kristiani, dibangun sama-sama supaya apa? Supaya kita bertumbuh sama-sama di dalam Kristus gitu. Supaya kita punya saling penguatan satu sama lain gitu. Nah, kalau tadi aku udah kasih info ibadah dan lain sebagainya, kali ini aku mau kita sama-sama bersatu dalam hati. Kita mau berdoa sama-sama, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau kasih persembahan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik sedikit dari yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Kau juga berkati gereja ini untuk mengelolanya dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya persembahan ini berkenan untuk Engkau Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk sesama kami maupun untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, persembahan bisa dilakukan lewat apa aja sih? Tada, tring. Nah, persembahan bisa dilakukan lewat scan QR yang ada di depan sini. Atau kalau nggak nyampe yang duduknya di belakang, bisa scan QR code yang ada di depan kursi kalian masing-masing. Itu ada barcode-nya. Kalian bisa scan itu QR code. QRIS, sorry, kok QR code? QRIS. Nah, itu kalian bisa scan. Itu ada BCA Mobile, terus ada Dana, Shopee, OVO Pay dan lain-lain. Kalian bisa scan dan bayar di situ. Kok bayar? Kasih. Aduh, kok aku nge-lag. Oke. Oke. Nah, aku mau kasih info juga teman-teman. Kalau kita ada buka pelayanan, bidang pelayanan beberapa ini ada banyak. Buat teman-teman yang punya hati untuk melayani, boleh banget standby telinganya dan hatinya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama ada audisi singer. Ngapain nenek kayak gitu? Ya biarin, orang gue suka nyanyi, lu gak suka aja deh. Daripada nana-nana mulu, mending pakai suara lu buat muji Tuhan. Buat muji Tuhan? Gimana caranya? Sini, biar gue kasih tahu. NDC Youth lagi buka pendaftaran pelayanan di bidang singer nih. Udah tahu infonya belum? Sini, gue kasih pak. Audisi kali ini akan diadakan pada tanggal 16 Maret 2025 jam 3:30 sore di NDC Youth Living Word. Jangan lupa untuk datang 30 menit sebelum audisi dimulai untuk melakukan registrasi ulang. Pastikan teman-teman mengulik materi dengan baik dan detail. Nah, untuk teman-teman yang lolos audisi kali ini akan ditempatkan pelayanannya di NDC Youth Living Word. Tiba-tiba tahu gitu? Ya, tadi mah gimmick lah. Nah, udah. Nah, buat teman-teman yang mau tahu informasi dan lain-lainnya lagi, langsung aja nih teman-teman bisa scan QR code yang ada di sini. Nah, teman-teman jangan lupa daftar ya. Kita tunggu ya. See you. Nah, itu dia. Kalau kalian punya hati dan kalian punya bakat di bidang menyanyi, boleh banget kan ikut audisinya. Kalian bisa pelayanan singer yang ditempatkan nanti di Living Word. Buat pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungin kontak person yang tersedia ya. Nah, yang kedua, ada juga bidang pelayanan sosmed. Boleh ditampilin QR-nya. Tada. Nah,
Ketutupan aku nggak kan? Nah, kalau misalnya kalian mau join di sosmed team, boleh banget scan QR di sini. Dan kalau mau tanya-tanya, ada nomornya Solif di sini, boleh dihubungin. Oke, kita lanjut. Ada bidang pelayanan Performing Arts. Nih, buat teman-teman yang mau melayani di Paskah. Nah, ini melayaninya apa, ngapain, nyanyinya apa, dan lain sebagainya. Boleh tanya di kontak personnya nanti, boleh scan dulu QR-nya supaya tanya-tanya lebih lanjut. Begitu. Nah, yang terakhir, nah kalau kalian lihat aku di sini, kalian tahu aku jadi host. Nah, kalau kalian mau jadi kayak aku juga atau mau nemenin aku di sini, boleh banget. Nih bisa scan QR yang satu ini. Nah, ibadah lah muka aku. Salfok. Oke, bidang pelayanannya di sini ada tertera, ada host news, ada juga campers dari news juga dan editor news. Jadi boleh di-scan langsung dipilih. Gitu aja. Sekian dari aku. Thank you. Happy Sunday. See you and God bless you. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, thank you Jesus. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
Thank you, Lord. Come on, church. Let's worship Him even more. We thank you, Lord. You're so good to us, Jesus. You're so good to us, Jesus. Thank you for your presence, for your blessings, for your healing. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami berkumpul di sini menyembah-Mu bersama-sama. Thank you, Jesus. Come on, church. We're gonna sing it to Him. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Sekali lagi dengan iman percaya. Segenap hatiku segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memuji, menyembah-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami melawat setiap kami. Ku berdoa Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi, lawat kami, jamah kami, hidup kami berubah dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Urapi Brother Echa yang akan menyampaikan firman, dan juga setiap kami supaya firman Tuhan tidak datang dengan sia-sia, tapi firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk NDC Youth. Ya, terima kasih kepada semua yang pelayanan hari ini. Jadi Ko Echa nggak jadi datang guys, nggak lah, bercanda, ada orangnya. Dan beliau akan siap menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau ada yang nggak tahu siapa Brother Echa ini, dia drumnya lumayan bagus lah. Ya, saya dulu ngelesin dia dan sekarang udah bertumbuh luar biasa. Bisa lihat TikToknya, Instagramnya. I'm just kidding, dia one of the best gospel drummer in Indonesia. Dan dan thank you udah mau nyempetin waktu share firman Tuhan. Tanpa panjang lebar, saya persilakan Brother Echa Sumantri. Thank you, Pastor JJ. Shalom. Kurang semangat shalom. Yuk kita doa sekali lagi. Tuhan, kami ada di sini gak kebetulan, kami tahu Engkau punya maksud dan rencana, tujuan yang indah buat setiap dari kami. So bicara Tuhan Yesus dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan. Right, thank you. Ini sebuah kesempatan yang indah banget dan aku kesini lumayan melo karena 2019 aku dan istri menikah di ruangan ini. Jadi sorry banyak yang masih single ya, sorry banget. Enggak apa-apa. Single gak dosa, tolong bilang sebelahnya single gak dosa. Ya, pacaran gak seiman yang dosa. Jadi I know di luar lagi bulan puasa tapi please banget di NDC Youth gak ada yang sok bikin konten toleransi gitu ya. Please banget ya. Anyway kita gak bahas itu hari ini.
kita akan bahas tentang sebuah hal yang sebetulnya terjadinya sehari-hari, tapi I don't know kenapa jarang dibahas. Aku usahakan tidak terlalu lama, so please teman-teman fokus. Ada amin? Alright, boleh ditayangin, thank you. Sama-sama bilang berperang setiap hari. Kita akan belajar sama-sama tentang berperang dan kebebasan. Kenapa dua hal ini saling berkaitan? Next, thank you. Tegang nih kalau, oke. What kind of battle? Peperangan apa? Oke, sebagian peperangan rohani gitu kan. Sebagian lagi gue nggak tahu kak. Sebagian lagi mungkin gue nggak peduli. Tapi suka nggak suka kita ada di dalam sebuah peperangan. Next, thank you. The battle of the mind. Tolong pegang kepalanya masing-masing sekarang. Dia bilang gini, Tuhan, aku menawan pikiranku kepadamu. Next, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jadi, karena Kristus, penderitaan badani, kamu pun mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia... Kenapa ada kata mempersenjatai diri? Kenapa ada kata senjata? Apa korelasi antara mempersenjatai dan penderitaan? Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang seperti apa? Aku izin bacakan terjemahan sehari-hari Indonesianya, sederhananya. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita, ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu, saya dan teman-teman menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Ini lebih masuk akal dikit ya. Tadi terjemahan baru tulisnya gini, ia telah berhenti berbuat dosa. Nggak ada satupun di ruangan ini termasuk aku yang sudah berhenti melakukan dosa. Kita masih bisa berbuat salah. Tapi setidaknya ada niat untuk memutuskan berhenti berbuat dosa. Dan ada satu kata yang menarik, menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti Kristus. Di bagian Alkitab tertulis gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. That's why, catat baik-baik, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak hidup dengan perasaan kita. Karena kalau terus menurut gue, yang gue rasain, feeling gue, mood gue, hidup lo gak akan kemana-mana. Gak akan maju. Karena, perasaan ini bisa jadi sangat jahat. Perasaan lahirnya dari hati, dari pikiran. So, semakin jelas ya, peperangan utama kita adalah pikiran. Apapun dimulai dari pikiran, jarang tangannya gerak sendiri. Dan ini terjadi setiap hari. Oke, I know. Seringkali mata ya, misalnya dosa-dosa yang, sensual, pornografi itu dari mata. Tapi, pikiran yang nentuin. Ketika kamu ngelihat gambar di Instagram, TikTok, cowok-cowok, cewek dengan baju yang minim, pikiranmu yang nentuin. Gue mau buka atau gue mau pencet agak lama, not interested. Pikiran yang nentuin. Dan sekali lagi, peperangan ini terjadinya setiap hari, bahkan setiap saat. Aku nggak nyindir, nggak kelihatan, tapi mau main HP atau denger khotbah di pikiran. Ke gereja, mau fokus dengerin firman atau main HP di pikiran. Udah harusnya tidur, besok gereja pagi, terus masih pengen buka TikTok gue, Instagram gue, pikiran. Udah tahu nggak seiman, tapi cakep Tuhan. Di sini. Para pelayan Tuhan mau sungguh-sungguh melayani atau mau show off, di pikiran. Aku nggak menghakimi, tapi ini pun terjadi sama diriku setiap hari. Dan sebagian besar dari kita, termasuk aku, kita pernah kalah dalam peperangan pikiran ini. Tapi please, jangan kalah terus-terusan, ada amin? Kita ke gereja tuh harus maju kehidupan rohaninya. Karena fisik makin maju, makin gede, makin tinggi. Siapa di sini anak gym, makin keren badannya. Cewek-cewek yang merawat mukanya lebih dari hatinya, banyak sekali. Banyak sekali. Fisik kita tambah bagus. Tapi, manusia rohnya nih, gimana? Karena sekali lagi peperangan dalam pikiran ini terjadi setiap hari. Seberapa banyak yang ke gereja, mohon maaf jangan marah sama saya pun pernah kayak gini. Sepanjang ibadah main HP. Pulang ibadah nggak dapat apa-apa.
Dan kamu ngomong, hadirat Tuhannya kurang hari ini ya. PW-nya kurang ngangkat. Pendetanya kurang nyentuh hati gua. You know, yang menyentuh hatimu bukan aku dan bukan para pembicara di minggu-minggu berikutnya. Yang menyentuh hatimu itu Allah Roh Kudus. That's why sama Roh Kudus harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Tolong bilang sebelahnya, jangan main-main. Saya ini datang dengan resiko mengkhotbahkan, memberitakan sesuatu yang I know ini nggak populer di zaman ini. Gereja lebih suka bahas berkat, terobosan, jodoh. Tapi hari ini kita bahas peperangan dan waktunya singkat, so aku berdoa ini menarik buat teman-teman. Next. Dosa maknanya atau bahasa aslinya adalah hamartia. Tidak mencapai target, meleset dari sasaran. Saya seorang drummer, drum itu ukurannya beda-beda. Ada beberapa spot yang harus kita tuju, kita pukul. Kalau meleset dikit bunyinya beda. Di sini by any chance masih ada yang tahu David Beckham? Tahu ya? Please banget tahu, jangan sampai gue berasa tua banget di sini. Beckham waktu kecil punya gawang di halaman belakang rumahnya. Dia taruh ban mobil ya kali, nggak tahu juga ban apa. Dan setiap sore dia latihan harus masuk ke ban itu tendangannya. Kalau dia nggak masuk ke ban itu, dia akan latihan sampai gelap, sampai dia nggak makan kali. Jadi setiap hari dia mendisiplinkan dirinya untuk seperti itu. Jadi aku ngerti, dosa tuh ketika Yesus ngomong, bukan cuman berzina, kamu lihat di mata udah pengen aja itu udah dosa. Masuk akal. Karena makna dosa sekali lagi hamartia meleset dari sasaran, tidak mencapai target. Aku berkali-kali ngomong, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan gak cukup hanya baik. Orang-orang di luar sana berlomba-lomba jadi baik. With all the respect, puasa, amal ibadah, biar diterima sama Tuhan. Kita kebalik, Tuhan udah sayang duluan sama kita. Tuhan udah terima kamu duluan. Tapi hidupmu harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengerti makna dan konsep ini, kita jadi bisa lebih kritis dan detail sama apa yang kita pikirin. Kita jadi tahu ini salah atau benar. Dan you know, generasi ini kritis banget kan. Kalian nonton drakor tuh nonton atau jadi komentator. Seringkali kita ngomentarin kan, kurang realistis nih yang ini nih. Kurang ganteng nih yang ini nih. Matanya gede sebelah nih. Ceritanya enggak kurang. Gue lebih suka yang ini. Banyak banget komentator akhir zaman. Kita bisa kritis sama hal-hal lain. Di Central Park buka restoran baru, kita akan datang dan mendadak kita jadi juri master chef. Kurang nih, kurang asin nih. Si paling tahu gitu kan ya. Kita bisa kritis sama banyak hal. Tapi sore ini, I'm begging you, please, kita kritis sama diri kita sendiri, sama pikiran kita. Kalau kita udah ngerti makna dosa ini, gak ada lagi in between, gak ada. Ya kak, pacaran gak seiman kan gak dosa, tapi at least belum dinikahin gak apa-apa lah. Kak, mendingan gak seiman tapi beda gender kan kak, daripada seiman tapi sama gendernya kak. Kita tuh terlalu sering bermain di kata mendang, mending, in between. Tapi dalam Tuhan, you know, gak ada setengah-setengah. Mau bener, mau dosa sekalian dosa. Dan yang ini bukan opsi ya, hopefully ya. Kita mau hidup benar di dalam Tuhan, ada amin? Please bilang amin biar saya seneng, amin aja gitu. Next. Kebebasan yang sejati adalah ketika kita, saya dan teman-teman tahu mana yang benar dan kita bisa memilih yang benar. Sebagian orang di gereja yang gak bertumbuh dalam Tuhan, kita cuma tahu yang benar apa. Kita tahu baca Alkitab benar. Kita tahu ikut core tuh benar gitu. Tapi lakuin gak? Belum tentu. Karena kalian berpendapat, itu hidup gue, ini hidup gue, suka-suka gue. Ya kan? Pacaran, bosen, putusin, suka-suka gue punya duit, gue udah gak dibayarin orang tua gue lagi, suka-suka gue. Tapi, apakah itu makna kebebasan? Beberapa orang berpikir gue bisa berbuat apa aja, dosa tentunya, dan gue bebas. Ya kan? Nge-vape, gak apa-apalah, suka-suka gue beli juga pakai duit gue, bukan pakai duit gembala gue gitu. Tapi, apakah itu kebebasan? Alkitab mencatat gini, tawanan dosa. Makanya orang yang hidup dalam dosa, mohon maaf, yang masih ketagihan pornografi, yang masih nge-vape, saya tidak menghakimi. Yang judi online ada di sini, hopefully nggak ada ya. Nggak nyambung banget gitu NDC Youth judi online kayak nggak. Gereja lain aja, yang di sini. Kalau kalian masih menghidupi itu terus, tanpa disadari kamu sedang terikat.
Kamu pikir kamu bebas. Gue bisa buka pornografi anytime, gak ada yang tahu, orang tua gue gak tahu. Tapi nyatanya kamu terikat, kamu dikendalikan sama roh jahat. Makanya kalau kita pelayanan pelepasan, istilahnya apa? Orang ini kerasukan, ya kan? Kenapa kerasukan? Karena setan kalau masuk ke dalam hidup seseorang, gak pernah minta izin. Masuk aja. Tapi Roh Kudus gentle, beda. Makanya istilahnya kepenuhan Roh Kudus. Kitanya buka hati, Roh Kudus masuk. So sekali lagi, kalau kamu masih hidup dalam dosa, kamu gak bebas. Apa hubungannya sama peperangan? Kamu harus tahu, kebebasanmu justru ketika kamu bisa bilang no sama dosa. Gak populer firman ini ya, tapi gak apa-apa. Tugasku menyampaikan terus. Kebebasanmu adalah ketika kamu bisa bilang tidak sama dosa. I don't care, kamu udah hidup dalam dosa 5-10 tahun, kamu udah ketagihan pornografi dari kamu SD, I don't care. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Dan pertobatan jangan ditunda. Kak, udah 3 tahun pacaran kak. Ya selama 3 tahun gak bisa diajak ke gereja kak. Dia gerejanya hari Jumat kak. Ya tobat sekarang. Hidup dalam Tuhan tuh simple. Tobat. Generasi ini tuh kritis, yes. Tapi kebanyakan excuse juga kadang-kadang. Kak begini. Begini apa sih? Udahlah, tobat aja. Gak ada yang susah dengan itu. Ingat ya peristiwa Yesus ketemu seorang wanita yang ketahuan berzina yang pengen ditimpukin batu tuh. Ya, yang baca Alkitab pasti tahu ya. Dan orang-orang pengen timpukin dia batu, tapi Yesus ngomongnya keren banget. Yang gak berdosa, timpuk duluan. Akhirnya semua orang cabut dari situ ya. Terus tuh wanita ngaku sama Yesus, confess gitu kan. Dan Yesus ngomong apa? Aku tidak menghukum kamu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Kalau kita di situ, saya deh, gak usah kita deh. Gue instastory dulu tuh, ngaku gak lo? Salah ya kan? Tobat makanya, bikin malu aja perempuan kok kayak gini. Saya bacain ayat, saya ekspositori tuh firman Tuhan biar dia tobat. Tapi enggak, Yesus tidak pernah mempersulit pertobatan. Sore ini pun, buat kamu yang selalu kalah dalam hidupmu, Yesus tidak pernah mempersulit pertobatanmu. Bertobat sore ini, ada amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next, thank you. Aku lanjut baca 1 Petrus 4 ayat 2, aku bacakan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Menarik ya, kita punya keinginan, mulai dari yang paling kecil sampai yang besar. Sebagian udah mikir nih, pulang dari sini gue mau makan di mana ya. Carilah restoran-restoran yang non halal, karena yang halal pasti rame banget. Buka puasa hari pertama guys. Sebagian udah mikir, aduh ntar malam nih drakor favorit gue muncul nih. Episode terbarunya nih, by the way lagi pada nonton drakor apa, bagi-bagi referensi dong. Saya belakangan susah nyari-nyari drakor, udah banyak yang ditonton. Pengangguran banget gue kesana ya. Setiap dari kita punya keinginan. Tapi Petrus tulis gini, jangan kamu pergunakan menurut keinginanmu, tetapi menurut kehendak Tuhan. Aku bacakan terjemahan sederhananya. Dengan begitu selama sisa waktumu di dunia ini, tanpa disadari teman-teman, kita hidup udah berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Sisa waktu kita di dunia ini, entah Tuhan panggil duluan atau Tuhan datang duluan. Kamu tidak lagi menuruti hawa nafsu duniawi, tetapi menaati kehendak Allah. Kehendak Allah sama hawa nafsu selalu berseberangan, selalu bertabrakan. Makanya kalau kamu gak bisa menang dalam pikiranmu sama hal-hal kecil, repot banget hidupmu. Firman Allah yang hidup menuliskan lebih detail lagi. Jadi sisa hidup saudara tidak akan saudara pakai untuk mengejar keinginan-keinginan yang jahat. Sama-sama bilang jahat. Jahat bukan cuma ngembunuh, jahat bukan cuma korupsi, jahat bukan cuma bensin oplosan. Alkitab mencatat jahat itu simply tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu jahat. Jadi jahat bukan seperti yang kita pikirkan. Meleset dikit dosa, jahat. Melainkan saudara akan berhasrat melakukan kehendak Allah. Jadi levelnya bukan lagi menaati Tuhan terpaksa, tapi udah rindu. Seberapa banyak di sini yang baca Alkitab bukan karena terpaksa, tapi karena emang rindu banget belajar. Seberapa banyak di sini yang saat teduh setiap hari bangun hidupmu dalam hadirat Tuhan itu karena kerinduan. I know, awalnya mungkin dipaksa dulu sama ketuamu, sama kakak rohanimu, sama mentormu. Ayo baca Alkitab, sama orang tuamu mungkin, ayo baca Alkitab, ayo berdoa. Tapi lama-lama jadi kerinduan. Let me tell you, kita nggak bisa bangun roh kita hanya seminggu sekali di gereja. Oke, 2 hari mungkin besok ibadah umum kalian datang lagi, tapi nggak cukup.
Karena peperangan dalam pikiran terjadinya setiap hari, bahkan setiap saat. That's why teman-teman, kalau kamu baca Alkitab seminggu 2 kali cuma di gedung ini, kelar kehidupan rohanimu. Teman-teman pelayan Tuhan yang gak baca Alkitab setiap hari, mau dibawa kemana pelayanannya? Ada amin? Jangan marah sama saya. Karena, kita harus sampai di level ini, berhasrat, melakukan kehendak Allah. Nah, keinginan manusia tuh apa aja sih? Next, thank you, ini ayat terakhir. Saya suka banget Alkitab karena segala sesuatunya ditulis sangat jelas. Alkitab tuh nggak abu-abu, nggak berusaha menghibur, mengentertain kita, no, ditulis jelas banget. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya baca Alkitab setiap hari supaya kamu semakin mengenal Tuhanmu. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mungkin sebagian berargumen, ini kan dosa di zaman itu Kak. Iya, tapi terjadi nggak di zaman sekarang? Masih banyak nggak yang suka party-party lupa Tuhan? Ada. Yang hidup dalam hawa nafsu? Ada. Yang nyembah berhala, mungkin kamu nggak nyembah patung lagi, tapi HP-mu udah jadi berhala buat kamu. Pasanganmu udah jadi berhala buat kamu. Uang udah jadi berhala buat kamu. Again, aku percaya, kalau kita bisa kontrol pikiran kita di dalam nama Yesus, atau tepatnya kita menyerahkan peperangan dalam pikiran ini kepada Tuhan, bagian kita taat aja, kita bisa menang setiap hari. Ada amin? Next, ini langkah praktisnya. Menyadari dan mengerti apa itu dosa. So, kamu di level ini teman-temanku, adik-adikku, kamu sudah harus tahu apa itu dosa. Gak bisa lagi nih, Kak gue gak tahu begitu dosa ya, kemana aja? Kalau di sekolah minggu, yes, guru-gurunya harus kasih tahu, gak boleh nyontek ya, gak boleh bohong. Come on, kita udah umur berapa? Siapa di ruangan ini yang pengen dianggap anak kecil? Gak ada kan? Sebagian orang ngomong sama orang tuanya, sebagian anak, papa mama jangan anggap saya anak kecil lagi, saya udah gede. Saya hargai keinginanmu untuk tumbuh dewasa. Tapi orang dewasa itu bukan soal, bisa cari uang, bukan soal jakunnya udah tumbuh, bukan soal badannya tambah tinggi, bukan soal itu, lebih dari itu, dewasa rohani. Kamu punya otoritas atas hidupmu. Sesederhana, gue lagi di gereja, tiba-tiba pengen main HP, kamu bisa bilang, no, gue gak mau main HP, gue mau denger firman. Itu dewasa. Kamu harus tahu apa itu dosa. Kalau kamu gak ngerti, tanya mentormu, baca Alkitab, jelas kok. Waktu itu saya pernah, ini kesaksian dikit, ngepost dan intinya saya bilang ngomong anjir dan anjay itu dosa. Dosa. Beberapa orang gak setuju dan pas saya selidiki, mereka Kristen. Aneh banget. Justru dari teman-teman kepercayaan lain yang belum mengenal Tuhan, setuju-setuju aja dan bisa mengapresiasi itu. Tapi orang-orang di dalam Tuhan justru, yang Kristen malah bilang, dosanya di mana bang? Ayatnya di mana? Kemana aja selama ini? Kalau kayak gitu aja kamu gak tahu itu dosa, betapa mengerikannya. Peperangan rohani terjadi setiap hari di pikiran. Peperangan rohani terjadi setiap hari di pikiranmu. Kamu harus tahu yang mana yang dosa, yang mana yang bukan. Dan kalau kamu udah tahu, simple, rendah hati, bertobat dan minta tolong. Minta tolongnya sama siapa? Sama Roh Kudus. Mohon maaf ya, lagi pengen buka pornografi, lagi pengen masturbasi. Minta tolong, Roh Kudus tolong. Bagi sebagian ini lucu ya, tapi ini terjadi di kamar tidurmu masing-masing. Di WhatsApp grup nih, aduh, pengen gue ngomongin nih orang nih, pengen gue gosipin nih. Roh Kudus tolong. Minta tolong. Kalau kamu minta tolong, masa Tuhan gak tolong kamu? Minta tolong. Sayangnya sebagian masih terlalu menikmati dosa itu. Habis itu minta ampun sama Tuhan, berlutut, nangis-nangis, Tuhan, ampun, langsung live TikTok, nyanyi lagu-lagu rohani. Kesannya menebus dosa gitu ya. Itu konsep yang salah banget. The moment kamu pengen bikin dosa, momen itu minta tolong. Roh Kudus tolong. Makanya punya pergaulan juga yang baik, berkomunitas. Gereja ini ada untuk berkomunitas, ada amin. Punya komunitas. Gak ada yang sempurna di gereja. Ada yang mungkin masih playboy, ada yang mungkin masih ngomongnya jorok, ada yang mungkin masih males, yang suka ngaret. Gak ada yang sempurna, tapi paling tidak mau disempurnakan. Ada amin. Rendah hati, bertobat, minta tolong. Bangun hubungan sama Roh Kudus. Bangun hubungan setiap hari. Kalau teman-teman belum pernah menghidupi kehidupan yang intim sama Tuhan, hari ini saatnya. Please pulang lebih awal, 1 jam, 1,5 jam berdoa. Dan berdoa butuh pengorbanan. Berkali-kali aku gagal mulai doa lebih awal karena keasikan scroll up, scroll down, ngelihat YouTube, wah ada apa nih video kemarin di-upload, responnya gimana.
Tapi aku harus mendisiplinkan diriku untuk mengutamakan Roh Kudus di atas segalanya. Sekali lagi itu tanda kedewasaan. Sesimpel kamu bangun pagi, otakmu pengen main HP, tapi kamu bisa bilang, no, gue mau doa dulu. 5 menit, 10 menit berdoa. Bangun hubungan sama Roh Kudus, penuhi pikiran dengan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab itu bukan bertanda kamu orang-orang yang sok rohani, no. Justru kamu butuh Tuhan lebih dari siapapun. Makanya baca Alkitab setiap hari. Minimal dimulai dengan baca Amsal. Kalian pernah renungin gak sih, aku sampaikan ini berulang kali. Aneh ya, kita mau baca Alkitab ngantuk gitu ya. Siapa di sini pernah mau baca Alkitab ngantuk, tolong angkat tangan. Oke, banyak banget, gak apa-apa, saya juga pernah kayak gitu. Ngantuk gitu, Tuhan ampun Tuhan ketiduran. Terus notif WA atau notif media sosial lain muncul. Pas kita lihat tiba-tiba kita melek gitu kan. Dan tanpa disadari kita main Instagram for the next 15-20 minutes. Kita buka TikTok dan ngantuknya udah hilang. Kenapa? Karena dagingnya lemah. Rohnya yang penurut gak pernah dikasih makan. Kasih makan firman Tuhan setiap hari, ada amin? Dan berperang setiap hari. Kita berperang itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Makanya jangan mau lagi jadi orang-orang yang kalah. Tolong bilang sebelahmu, kamu pemenang di dalam Tuhan. Sekarang pegang dadamu sendiri dan bilang, saya menang di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Aku undang keyboardis maju ke depan, thank you. Teman-teman saat ini silakan berdoa sendiri, aku nggak akan ganggu. Kamu sudah dewasa, kamu bisa berdoa dengan bahasamu, dengan caramu sendiri sama Tuhan. Dan beberapa orang saat ini Roh Kudus sedang mengingatkanmu, kamu kalahnya di mana sih? Kalau dalam sepak bola tuh ada pola, ada pattern, ada formasi. Dalam kehidupan rohani juga serangan roh jahat tuh ada polanya kok. Ada patternnya. Dan aku berdoa sore ini kita bisa cukup berhikmat untuk mengetahui itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terus berdoa ya, jangan ngobrol, jangan main HP, terus berdoa. 1-2 menit ini pastikan kamu tahu isi hati Tuhan buat kamu. Makasih Tuhan. You are everything. Kau segalanya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Saat ini yuk mulai sampaikan permohonanmu sama Tuhan. Tuhan, aku mau menang, aku gak mau kalah lagi. Kamu bisa berperang atas dirimu sendiri di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, segala setan yang coba ganggu, hawa nafsu, dosa-dosa apapun yang mengikat di ruangan ini. Aku ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar NDC Youth gak cuman keren Tuhan, tapi berkualitas imannya Tuhan. Dan setiap orang yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pilih Engkau. Kami mau pilih firman-Mu, kami mau pilih kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Singkat aja aku digerakkan untuk mendoakan teman-teman yang punya problem sama orang tua. Aku gak tahu siapa dan aku gak perlu tahu. Tapi Yesus sayang sama kamu. Mungkin orang tuamu gak segitu sayangnya sama kamu, tapi Yesus sayang sama kamu. Dan Yesus gak pernah tinggalin kamu. Kasih Bapa sempurna dalam hidupmu. Yuk saat ini Tuhan challenge kamu untuk mengampuni orang tuamu. I know it's not easy, tapi ketika Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan mampukan. Yuk, dalam hati aja ngomong, Tuhan saya mengampuni papa saya mengampuni mama saya. Even though mereka belum berubah, mereka masih mungkin akan jahatin kamu, mereka mungkin masih akan cuek sama kamu, tapi kamu sudah punya hati yang baru di dalam Tuhan. Peperangan dalam pikiranmu sudah kamu menangkan, karena kamu memilih untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk orang tua kami Tuhan,
yang gak sempurna, yang ngecewain kami, tapi mereka tetap orang tua yang kau tempatkan, kau berikan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh mendoakan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara singkat aku juga mau berdoa buat teman-teman yang mau mulai pelayanan. Gereja ini membutuhkan lebih banyak lagi anak-anak muda yang on fire, yang siap melayani Tuhan. Gak tahu nih, gak ada pesan sponsor nih, hopefully aku gak salah, tapi kok aku yakin banget sore ini ada beberapa orang yang membulatkan komitmennya untuk melayani Tuhan. Mungkin selama ini kamu nunda-nunda, mungkin selama ini kamu males, mungkin selama ini kamu ngerasa gak layak. Dan yes, kita gak ada yang layak, saya pun gak layak, tapi Tuhan yang layakan. Mungkin selama ini kamu melihat orang tua atau orang lain yang pelayanan kok hidupnya nggak beres juga ya, atau mereka jadi terlalu sibuk, mereka nggak punya waktu buat keluarga dan sebagainya, dan kamu jadi takut mau pelayanan. Tapi teman-teman tenang aja, bagian kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan yang akan bimbing dengan hikmatnya. So, yang mau pelayanan boleh angkat tangan, jangan malu. I know ada. Jangan malu, jangan malu. Jangan malu. Kalau habis ini mau didoain, aku masih ada di ruangan belakang, boleh datang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi please angkat tangan dulu. Haleluya, haleluya. Jangan malu, jangan malu. Silakan 10-20 detik bergumul, habis itu angkat tangan. Karena Tuhan mau pakai orang yang aktif. Tuhan mau pakai orang yang antusias. Here I am Lord, send me. Here I am Lord. Alkitab yang tadi kita baca menuliskan bahwa sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk menuruti keinginan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yes, mungkin orang tuamu kasih pengaruh buruk buat kamu, mungkin pergaulanmu kasih pengaruh buruk buat kamu. Tapi sore ini kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Come on, raise your hand. Tuhan, kau lihat setiap tangan yang terangkat, Tuhan, pakai Tuhan. Dengan setiap karunia dan talenta yang kau berikan kepada mereka, pakai Tuhan. Pakai, layakan, kuduskan Tuhan. Jadikan mereka berkat di rumah mereka, di ruang tamu rumah mereka. Jadikan mereka berkat di sekolah, di kampus, di tempat-tempat nongkrong. Dan pastinya Tuhan, jadikan mereka berkat pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk bersyukur sama Tuhan yuk. Bersyukur sama Tuhan yuk. Haleluya, haleluya. Ini salah satu lagu yang selalu, bukan selalu sih, sering banget aku bawain tiap saat teduhku, dan hopefully kalian tahu karena ini lagu lokal NDC, lagu yang indah banget. Kita nyanyi dulu sama-sama sebagai tanda komitmen kita sama Tuhan. Aku undang para singers maju ke depan boleh? Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Ini pilihan kami Tuhan sore ini. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Kau harta kami Tuhan, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Teman-teman jemaat saja yuk, memilihmu. Sekali lagi teman-teman jemaat saja yuk, nyanyikan sebagai ungkapan isi hatimu sama Tuhan. Haleluya.
Sambil berdiri yuk, sambil bilang sama Tuhan, Engkau harta kami Tuhan. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamat. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan. Aku berdoa supaya firman Tuhan tidak datang dengan sia-sia, tapi firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kau juga memberkati Tuhan secara khusus Brother Echa. Aku berdoa supaya Engkau mengurapi Echa di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanannya boleh maksimal dalam Engkau, dan dia juga boleh masuk ke dalam rencana Tuhan dalam hidupnya. Berkati istri, keluarganya, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan juga setiap kami Tuhan, untuk 1 minggu ke depan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, proyek kami, sekolah kami, pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil. Hidup kami sukses, dan yang paling penting Tuhan, hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan kepadamu. Dan kami akhiri ibadah Endis Youth pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ibadah udah berakhir. Kalau ada yang mau foto nanti bisa antri ke belakang ya, sama Brother Echa. Oke, see you next week guys. God bless you all.